Hana baru akan menelepon Reiga saat salah seorang artnya yang bernama Yati mengetuk pintu dan memanggil Hana. "Kenapa, Mbak?" tanya Hana dari balik pintu. Yati menjawab, "Ada Mbak Nana dan Lana di bawah." "Oh, ada Nana, hah? Ada Lana juga?" Kaget Hana sama kagetnya dengan Mbak Yati. Memang bukan rahasia lagi di rumah itu, kalau Hana dan Lana tidaklah sedekat Hana dengan Nana. Malah ada unsur kompetisi di antara mereka. Tentunya hanya Lana yang merasa berkompetisi dengan Hana. Hana turun bersama Mbak Yati. Benar saja. Itu memang Lana dan Nana. Duduk di sofa ruang TV. Sempat bertemu pandang, Lana malah membuang muka. "Dih, kenapa tuh anak?" aneh Hana dalam hati. Hana meminta Mbak Yati membuat minum dan menyiapkan cheesecake sisa yang tak dipisahkan untuk mantu kesayangannya. Sekalian untuk arisan. Ah, pasti Sarah belum pulang. Asyik mengobrol. Jadi, Hana pikir nggak masalah dihidangkan untuk sepupunya ini. Ada apa nih? Hana melihat muka Nana yang senewan dan muka judes Lana yang seperti biasanya. Ia duduk di pojok kiri sofa. Lurus membentuk garis diagonal dengan Lana. Nana seperti biasa berada di tengah mereka. "Ada yang mau minta tolong sama lu, Nyet?" jawab Nana sambil melirik Lana. "Ah, kalau bukan karena memperjuangkan karir, Lana sungguh enggan pergi ke sini." Memohon pada Hana pula. "Lo mau minta tolong gue, Lan?" ejek Hana. Lana menyipitkan mata. Baru ia ingin menyahuti Hana saat pesan dari Tristan masuk dengan sebuah foto yang membuatnya terperanjat bukan main. Foto Arnold dengan penampakan bak mumi. Terkapar lemah tak berdaya di kasur RS Richard yang sungguh dikenalinya. Dan itu bukan ruang rawat biasa. Ruang itu biasanya ditempati pasien sub VVIP atau anggota keluarga Richard. Apa jangan-jangan? Pesan Tristan menyusul. "Lan, cowok lo tadi ngajak Reiga adu panco. Berakhir begini dia. Lu temenin ya, Lan. Kita semua mau pulang. Dia ada di kamar 003. Lo tahulah ya ini di ruang apa kan? Buruan kesini ya, Lan." Lana menyunggingkan senyum senang dengan sorot mata sombong. Tuhan sepertinya sayang banget sama dia. Sampai Lana tidak diizinkan mempermalukan diri sendiri di depan Hana. Thanks to Arnold yang begitu tololnya mengajak Reiga berkelahi. Kebodohan yang bisa digunakan Lana untuk mengancam Hana. "Cih, mana mungkin." Ketus Lana. Nana melongo. "Sehat lu, Lan? Seharian lu ngintilin gue kayak setan cuma biar gue mau ngerayu Hana. Sekarang di sini tingkah lu udah kayak orang bener." Sewot Nana geregetan. Lana mencibir. Bersidekap. Kaki kanannya menyilang di atas kaki kirinya. Ciri khasnya kalau sudah di atas angin. Apa Hana terintimidasi? Anak satu itu malah bingung, drama apa yang tengah dilakoni dua sepupunya ini. Ini ada apaan sih? Buruan deh. Gue masih ngantuk nih. Tandas Hana. Mbak Yati datang membawa es kopi dan potongan cheesecake yang ditaruhnya di atas meja. "Emangnya lu masih bisa tidur saat kemungkinan cowok lu masuk penjara, Han?" Sinis Lana. Nana dan Hana memasang wajah bertanya. "Maksudnya?" kompak mereka berdua. "Lo kalau ngomong yang jelas deh, Lan. Kok bawa-bawa penjara?" tukas Nana. Lana berdecak dengan senyum mengejek. Lantas ia menunjukkan foto Arnold yang terkapar babak belur di kasur rumah sakit. Hana dan Nana terperanjat. "Itu Arnold." kaget Nana. Hana menelan ludah. "Ah, kayaknya dia tahu deh siapa yang buat Arnold jadi mumi." Firasat nggak enaknya beneran kejadian. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Bagai seorang ibu yang mendapati aduan ibu dari anak yang telah dihajar oleh anaknya. "Lihat aja, Rei. Abis ini kamu aku evaluasi," seru Hana dalam pikirannya. "Lo lihat keadaan Arnold kan, Han? Reiga bisa masuk penjara karena ini. Image-nya hancur. Mungkin perusahaannya bisa kolaps. Kecuali..." Ah, Nana paham maksud Lana. Gila ya nih orang. Cowoknya lagi terkapar. Jadi mumi setengah hidup.
Yang pasti karena belain dia. Sekarang malah mau dimanfaatin. Dijadikan alat barter. Sinting nggak tuh si Lana? Kecuali apa? Tandas Hana tanpa rasa takut. Lana dan Nana bingung juga melihat reaksi Hana yang tampak biasa. Seakan ia tahu ini akan terjadi atau Hana memang tahu. Suruh Reiga membatalkan keputusan dia yang seenaknya memutasi gue ke Makassar. Sekarang juga, Hana terdiam. Jadi ini alasan lu pergi ke sini, Lan? Reiga bener-bener iya. Udah dibilang jangan main guru-guruan. Malah mau mutasi Lana ke Makassar. Beneran minta dikonseling nih laki satu. Hana menghela napas panjang. Tuntut aja, ujar Hana. Bukan hanya Lana, Nana juga kaget setengah mati dengan ucapan Hana. Lo tuntut aja Reiga. Itu juga kalau ada bukti, tukas Hana santai. What? Seru Lana tercekat. Foto ini tuh Bu, foto yang dikirim Tristan hilang. Lana terhenyak. Rupanya itu foto yang hanya bisa dilihat satu kali. Hana sudah menduganya. 6 manusia itu pasti akan melindungi Reiga sampai titik darah penghabisan. Kenapa, Lan? Buktinya hilang, Nana, ujar Hana menjawab pertanyaan Nana. Lana menggemeretakkan gigi. Cowok gue nggak mungkin mulai kalau nggak dipancing sama cowok lu ya, Lan. Pasti Arnold yang samperin Reiga kan? Ujar Hana membela Reiga. Padahal abis ini dia akan mengomeli Reiga karena bikin anak orang jadi babak belur begitu. Lo nggak usah senang dulu, Han. Masih ada CCTV. Gue akan pastikan Arnold nun. Gue akan bilang ke Reiga untuk nggak mutasi lo. Itu kan yang lo mau. Potong Hana. Lana diam. Tidak membantahnya. Hana membuatnya jelas tampak sebagai manusia yang suka memanfaatkan orang lain. Dan sialnya, walaupun kesal, Lana tak mungkin membantahnya. Bukan karena gue takut Arnold tuntut Reiga. Enggak. Gue percaya cowok gue. Reiga gue nggak akan pernah gegabah dalam berbuat. Menghajar Arnold pun mungkin sudah dalam perhitungannya. Cowok lo juga yang kurang kerjaan pakai kasih foto sama Spatch. Dan kemungkinan besar juga kayaknya Arnold yang samperin Reiga. Hana mungkin tidak mengatakannya secara gamblang. Namun otak pintar Lana bisa mengtranskripnya, bahwa sepupunya itu tengah mengajarinya apa itu arti mendukung dan membela orang kesayangan yang sebenarnya. Tulus. Tanpa udang di balik batu. Tanpa maksud terselubung. Arnold tuntut Reiga sekalipun. Reiga miskin. Perusahaan kolaps. Gue akan tetap berdiri di pihak Reiga. Kenapa? Karena itulah cinta, Lan. Lana menatap nanar Hana yang sedikit pun tidak berkedip menatapnya. Giginya bergemeretak. Selalu saja. Selalu. Hana mempecundanginya dengan muka lempeng. Seakan menunjukkan kelas mereka yang berbeda. Nana memandangi dua sepupunya ini bergantian. Kalau lu masih belum sadar juga sih, bebel banget otak lu, Lan, gumamnya. Ini terakhir kalinya gue tolongin lo ya, Lan. Karena mungkin lain kali, Reiga nggak akan dengerin gue, ujar Hana. Serius. Bukan sok-sok mengancam. Apa yang dilakukan Reiga pada Lana adalah bukti kalau pria itu punya sifat ngenyel luar biasa. Ya namanya juga laki kan ya. Hana mencoba memakluminya. Lana membuang muka sambil mendesis. Dengar tuh, Lan. Jauhin si Cilacilun, tukas Nana. Cilacilun. Kening Hana berkerut lalu tawanya berderai. Mendengar cara Nana menyebut Cila. Mantan terindah laki lu, nyet, ledek Nana. Hana menyipitkan mata. Mantan ya, nyet. Nggak pakai terindah. Sewot Hana. Nana nyengir. Reiga mendengus. Jengkel melihat muka menyebalkan Nan meledek ke 6 sahabatnya begitu tahu Hana yang meneleponnya. Loudspeaker bisa kali, ledek Brandon. Beneran gue toyor ya lu, ndon. Seru Reiga sambil keluar kamar rawat diiringi tawa sahabatnya. Reiga menghela napas. Menyiapkan dirinya diomeli Hana. Hai, sapa Reiga. Abis hajar anak orang suaranya riang amat. Sinis Hana. Reiga refleks mendengus. Dia duluan yang samperin aku ke gym. Salah kalau aku bela diri, Han.
Reiga sudah emosional sendiri. Tidak ada yang membelanya. Selain Rama. Itu juga karena si Rama aliran sumbu pendek. Dengan mudahnya Reiga merasa sendirian. Always all alone. Kamu nggak apa-apa. Reiga bengong dengan pertanyaan Hana. Dia kira Hana hanya akan memborbardir dirinya dengan omelan panjang yang isinya membela Arnold beratasnamakan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga berlandaskan plot hak asasi manusia. Ternyata Reiga salah. Sifat jeleknya yang selalu terburu-buru menilai Hana selalu berakhir salah. Hana selalu ada di pihaknya. Selalu. Persis seperti yang selalu gadis itu gaungkan padanya. Sayangnya aku, nggak apa-apa. Ada yang luka nggak? Tanya Hana mencemaskan keadaan Reiga. Meskipun Hana bisa menjamin bahwa Reiga akan dengan mudah menghajar Arnold. Mengingat skill bela diri pria itu yang di atas rata-rata. Juga jelas di atas Arnold. Yang dicemaskan sudah senyum-senyum. Aku kira nggak ada yang peduli sama aku, ucap Reiga sok ngambek. Hana terkekeh. Makanya jangan suka suuzon sama orang. Iya, Hananya aku. Bawel. Kenapa sih harus tonjokin Arnold sampai jadi mumi gitu, Rei? Kasian tahu. Masa depan dia nggak hancurkan. Kasian Lana kalau itunya Arnold nggak berfungsi, ledek Hana. Reiga terkekeh. Ini anak dari kemarin ya? Ujar Reiga. Hana tertawa. Jadi kenapa? Dia yang mulai. Hana tahu yang dimaksud Reiga adalah gosip spatch yang dibuat Arnold. Dia berusaha melindungi orang-orang yang dicintainya, ucap Hana. Aku juga, ujar Reiga. Tawa kecil Hana terdengar pelan. Makasih ya udah sayang sama aku segitunya, ucap Hana pelan. Membayangkan Reiga ada di depannya sekarang. Apapun buat kamu, Han. Apapun. Bahkan nyawa aku sekalipun, balas Reiga. Serem amat. Cetus Hana membuat Reiga tertawa. Harusnya terharu. Bukan, serem. Aneh nih, ledek Reiga. Derai tawa Hana. Karena aku maunya kamu dan mini-mi kamu itu hidup-hidup, Reisyard, ledek Hana. Kalimat yang refleks membuat wajah Reiga memerah. Dan bagai bisa membaca pikiran Reiga, Hana di sana tertawa geli. Udah nggak sabar ya ketemu mini-mi aku. Gemas Reiga dengan tingkah usil Hana. Mau marah, tapi ya kok dia suka juga digodain kayak gini sama Hana. Reiga Reisyard payah sih. Udah ngelamar anak orang, tapi masih aja dianggurin. Nggak satset kayak hobinya main guru-guruan sama orang, rupanya Hana belum usai dengan keusilannya. Reiga berdecak sewot. Memancing Hana dalam tawa kecil tanpa ujung. Love of my life-nya ini tengah menyindir dirinya langsung pada dua topik sekaligus. Sungguh takjub Reiga dibuatnya. Hana sengaja mengompori Reiga agar terus berjalan ke tempat yang Hana mau. Agar memilih apa yang Hana damba. Pinter banget sih bersilat lidahnya. Sinis Reiga. Hana mencoba menahan tawa kecilnya sendiri sambil mengatupkan bibirnya kuat-kuat. Kalau pas ciuman, lidah aku sepinter ini juga enggak. Yaelah, Han. Spontan Reiga jadi ingat puluhan ingatan yang paling dia suka di core memori otak tengahnya. Setiap kali bibirnya menyentuh bibir Hana. Yang secara otomatis membuat Reiga berharap untuk segera bisa menciumi setiap jengkal kulit Hana. Dimanapun, kapanpun. Malam ini dia jelas nggak akan bisa tidur dengan tenang. Pusing dan senewan sendiri. Pinter banget, Neng Hana. Gemas Reiga. Hana terkekeh. Sepertinya sudah cukup baginya menaikkan endorfin Reiga dan dirinya sendiri. Sebelum akhirnya mungkin akan habis tergerus topik yang melelahkan. Yang tidak pernah lelah diangkat Hana sampai ia memastikan kemenangannya. Udah ketemu Om Raha. Bete amat jawabnya. Alhamdulillah sadar. Hening. Aku sedih nih, ucap Hana sok ngambek. Mulai deh keluarin senjatanya, bete Reiga. Hana terkekeh. Kalau besok malam dinner gimana? Hana sengaja memilih besok. Ada momen penting. Momen yang biasanya sengaja dilewatkan Reiga selama ini.
Ulang tahun mamanya. Bebas. Jawaban cuek dan sarkas yang diinginkan Hana. Reiga sepertinya tidak nge alasan yang melatar belakangi Hana memilih besok. Sinis banget, bete Hana yang jujur ia pun tidak enak memaksakan kehendak pada Reiga. Dia cinta banget sama nih orang. Sangat amat takut kehilangan Reiga. Tapi perasaan mengganjal pada diri Hana ini yang tidak ingin melihat Reiga sedih sendirian terus membuat urat malunya putus dan dikuasai keras kepalanya. Kalau disuruh ketawa, aku belum bisa dan nggak mau juga sih, aku Reiga dengan intonasi suara menyebalkan. Hana menghela napas panjang. Ini memang bukan hal yang mudah. Luka Reiga sudah menahun. Entah efeknya sudah menjalar kemana saja. Tidak bisa langsung sembuh. Masih lama di RS. Kenapa emangnya? Kangen. Yaelah, Han. Kenapa sih aku lemah banget sama kamu? Gampang banget berubah mood karena kamu. Si nyebelin. Cinta memang kampret. Kamu tuh kenapa sih pinter banget tarik ulur aku, keluh Reiga. Hana terkekeh atas pujian nelangsanya Reiga Richard. Kamu di mana? Suara Reiga sudah tidak sedingin tadi. Bibir Hana tersenyum. Ayo tebak. Main tebak-tebakan sama aku. Nyesel loh kalau kalah, ujar Reiga dengan senyum di bibirnya. Aku memang berniat kalah, Rei, ucap Hana. Reiga terkekeh. Tumben. Kemarin aja masih nyuruh aku menyerahkan. Sindir Reiga. Hana tertawa. Mau tiduran di dada kamu? Ngantuk. Gara-gara ada orang yang janji sama aku nggak bakal main guru-guruan lagi tapi ternyata bohong. Tidur aku jadi terganggu, tukas Hana sengaja menaruh ingatan kedatangan Lana dan Nana yang langsung dengan mudah dilihat Reiga. Pria itu nyengir. Aku cuma ingin melindungi orang yang aku cintai, ucap Reiga membela diri dengan sebuah cengiran yang tidak dilihat Hana. Hana mendesis. Udah iya sama aku juga. Aku siap dihukum, pasrah Reiga. Kalau cabut keputusan siap nggak? Ledek Hana. Hana, Reiga tidak ingin. Dia sepupu aku. Kamu calon istri aku. Coba ngomong sekali lagi. Reiga terkekeh ikutan senyum-senyum bersama Hana yang memang sudah duduk di sofa lantai 2 yang ada di townhouse. Calon istri aku, desah Reiga mengucapnya. Kapan ia berubah jadi istri aku? Abis dinner mau langsung ke kuah. Hana tertawa. Emang omongannya bisa dipegang. Heh. Ya udah sini, buruan, manja Hana. Reiga tersenyum. Tunggu ya. Aku pulang, ujar Reiga seakan tahu Hana tengah menunggunya di townhouse. Dan Hana memang di townhouse. Reiga melihatnya. Sambungan telepon terputus. Reiga masuk kembali ke dalam ruangan. Hana menghela napas panjang. Menyiapkan dirinya sendiri akan debat bertemakan perdamaian PBB. Reiga pasti sudah tahu dirinya ada di townhouse. Ada banyak yang akan dibahasnya dengan Reiga. Mulai dari Na sampai dinner besok malam. Yang tentunya akan menguras emosi mereka berdua. Terutama pada topik Tante Sheila. Gue pulang duluan ya, ujar Reiga dari balik pintu terbuka. Semua temannya menatap dengan tatapan, asteris lah enak banget bocah. Ke arah Reiga. Lah si anjing. Kurang ajar banget. Mau pulang duluan. Gue juga ah. Ujar Rama sudah berdiri dan berjalan keluar. Woi, Rei. Enak banget lu yak. Ini kerjaan lu nih. Omel Tristan sambil menunjuk Arnold. Bodoh amat. Biar mampus tuh orang sekalian. Maki Reiga masih kesal. Masih belum puas. Ah, si gelo itu bahkan menyesali telah menahan diri saat memukuli Arnold tadi. Harusnya kaki dan tangannya, Reiga sekalian patahkan saja. Zidane menyipitkan mata. Menghela napas panjang, mendengar makian Reiga. Khas Reiga kalau udah meledak. Tidak ada yang bisa meredamnya. Kasian, nyet. Lumah bener-bener ye, ujar Tristan sambil geleng-geleng kepala. Bodoh amat. Seru Reiga lalu sudah ngeloyor pergi. Tristan berdecak sebal. Punya anak satu, kenapa bandel banget yak? Sebalnya bak ibu yang ditinggal ngeloyor saat lagi ngomel oleh anaknya. Shane merangkulnya.
Yang sabar ya Bu, anak zaman sekarang emang minus tata krama, ledek Shane yang ditimpali Brandon dengan tawa. Lu yang jagain ya, Tan. Bareng Zidane tuh. Suruh Nio yang juga udah ngeloyor pergi. Mereka semua sudah berjalan keluar kamar. Meninggalkan Zidane dan Tristan yang cuma bisa tersenyum masam. Sial amat nasib kita, Den, ujar Tristan. Zidane hanya bisa menghela napas dengan memicingkan mata. Si kucrut sih pakai terlalu berani ngajak berantem Tano. Gerutunya yang juga ingin pulang saja. Sayangnya Nana tengah menuju ke sini. Mana mungkin ia melewatkan kesempatan ketemu ayangnya kan? Sungguh kalau bukan demi Hana, Reiga enggan pergi diner. Sialnya, cinta yang begitu besar pada Hana membuatnya tidak bisa menolak. Apalagi kabur. Karena itu ia datang, meski dengan muka yang tak ramah sama sekali. Hana menyadarinya. Muka ditekuk Reiga yang dilihatnya sejak masuk ke dalam Ferrari pria ini. Genggaman tangan yang terasa dingin. Meski erat seperti biasanya. Untuk pertama kalinya Reiga terasa asing untuk Hana. Dan untuk pertama kalinya, Hana gentar dan ragu akan tekad perang yang sejak kemarin dielukannya. Setakut itu ia kehilangan Reiga. Sungguh amat takut. Bahkan setelah mereka memasuki ruangan private dining yang disewa Rahardian di salah satu hotel bintang 5 ini. Reiga makin terlihat asing. Hana gusar dibuatnya. Genggaman tangan mereka sudah terlepas. Di sana sudah ada Rahardian dan Sheila. Menunggu dengan wajah tersenyum. Hana sontak yang paling merasa tidak enak di sini. Sekalipun baru mengenal Reiga. Entah mengapa ia begitu mudah kenal lelakinya ini. Intuisi Hana berkata akan ada badai besar terjadi. Badai yang mana ia memiliki andil sebagai pemrakarsanya. Hatinya kalut begitu saja. Akhirnya datang juga, ucap senang Rahardian menyambut dua anak kesayangannya. Reiga dan Hana berdiri. Sheila ikut. Reiga tidak keinginan menjawab. Ekspresinya kaku dan dingin. Bahkan menatap Sheila saja, sebisa mungkin dihindarinya. Sheila menyadarinya. Kecupan sayang Reiga malam itu, yang baginya bagai hadiah terindah ulang tahunnya. Sudah bermakna lebih dari cukup. Tak ingin ia meminta lebih. Hana sudah luar biasa sekali. Cukuplah sampai di sini. Jangan sampai karena dia, dua anak ini saling melepaskan. Sungguh Sheila tidak rela dan tidak akan memaafkan dirinya sendiri, jika Reiga harus kehilangan Hana. Reiga langsung menarik kursi dan duduk. Tepat berhadapan dengan Sheila. Hana menatap Reiga dengan helaan napas. Ia pun tak sampai kuasa memaksa Reiga. Kedatangan pria itu malam ini. Menunaikan janjinya pada Hana. Sudah dirasa Hana sesuatu yang luar biasa. Tak enak hati, Hana meminta lebih. Karena itu biarlah Hana yang mewakili Reiga, menyalami tangan Rahardian dan Sheila. Tersenyum lebar. Begitu ramah dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sheila dengan tulus. Setelahnya duduk di samping kanan Reiga. Kalau nggak mau datang tuh nggak usah datang. Bikin selera makan papa hilang aja, tukas Rahardian tak bisa menahan emosinya. Sekalipun dia sendiri tahu, semua ini tidaklah mudah bagi putranya. Mas. Pekik Sheila seraya menyentuh lengan kiri Rahardian yang sudah menatap marah Reiga. Reiga berdecak. Reiga di sini juga bukan buat papa, apalagi mama, tandas Reiga menatap Sheila. Kedua matanya memperlihatkan kekecewaan yang langsung menatap Sheila. Perempuan itu terdiam seketika. Dua mata yang dulu menatapnya penuh cinta. Menunggunya dengan setia. Berharap akan kehadirannya. Kini berganti menjadi mata yang membencinya. Menamparnya bola balik. Berulang. Mengingatkannya akan dosa dan karma yang harus ditanggungnya. Membuat Sheila tanpa sadar berkata, "Mama minta maaf, Rei. Mama salah," lirihnya. Tentu semua kaget akan ucapan refleks Sheila yang terus dari dalam hatinya. Seil, gumam Rahardian terhenyak atas kalimat wanita yang dicintainya itu. Dua kali terhenyak, melihat pelupuk Sheila sudah penuh air mata. Hana melirik Reiga yang terdiam membisu di tempat. "Rei, udah.
Jangan sakitin diri kamu sendiri lebih dari ini, ucap Hana dalam hatinya. Tangan kiri Hana meraih tangan kanan Reiga yang ada dalam pangkuan pria itu. Lembut dan hangat. Mencoba menyusupi hati Reiga yang tengah tertimpa badai. Tentu Reiga tidak akan mengiyakan nasihat Hana. Baginya sekarang, luka itu terlanjur membusuk. Dan jika memang ia sudah terluka, maka nanti atau sekarang, tidak akan ada beda untuknya. Biarlah mereka berdarah-darah bersama. Sekali saja, Reiga ingin berbuat untuk dirinya. Meski mendobrak moral dan tata krama. Semua yang dijaganya atas nama cinta orang tua. Kini dirilisnya. Gampang banget minta maaf, dingin Reiga. Rei, ujar Hana setengah memekik lalu langsung melihat reaksi Tante Sheila yang begitu terluka. Sekalipun Sheila sadar ia pantas mendengar kalimat itu dari putranya. Pantas diperlakukan sebegitu dingin oleh Reiga. Hatinya tetap dengan mudahnya terluka. Nelangsa. BRAKK. Rahardian memukul meja begitu keras. Berdiri menatap marah ke arah Reiga yang masih duduk di sebelah kanannya. Mengagetkan Hana dan Sheila. REIGA. Seru Rahardian keras. Reiga berdecak. Ikut berdiri bersama papanya. Juga dengan lelehan air mata keparat yang tak sanggup ditahannya. Sheila melihatnya. Luka yang ditorehkannya pada Reiga. Sungguh tak termaafkan. Apa, PAH? Mau tampar REIGA lagi? Tampar, PAH. Tampar. Seru Reiga dengan suara tak kalah keras dari Rahardian. Tatapan nanar ayah anak. Sheila berjalan, berdiri di antara dua lelaki yang kini paling dicintainya itu. Rei, udah, Rei, ucap Hana seraya menyentuh lengan kanan Reiga. Kesedihan Reiga ini menyambar tepat ke lubuk hati Hana yang sekarang sungguh menyesal karena telah menciptakan diner ini. Kamu pikir papa nggak berani tampar kamu? Mas, udah. Ujar Sheila. Papa nggak pernah mengajarkan kamu untuk nggak sopan sama orang tua. Nggak sopan sama orang tua, decak Reiga. Tanggapan yang membuat Rahardian kian naik darah. Maaf ya, Pah, anak yang besar tanpa kasih sayang seorang ibu itu memang ditakdirkan untuk jadi orang yang kurang ajar, tambah Reiga. Plak, tamparan itu begitu keras. Namun bukan pipi Reiga yang menjadi korbannya. Itu Sheila. Tante. Kaget Hana melihat Sheila menggantikan Reiga menerima tamparan Rahardian. Reiga pun sama kagetnya. Dua matanya membuka lebar. Seil, kamu nggak apa-apa. Aku, Rahardian kehilangan kata-kata, ia menyentuh Sheila dan merahnya tamparan di pipi kiri ibu dari anaknya itu. Lihat kan, apa yang kamu perbuat sama mama. Seru Rahardian makin naik pitam. Apa papa udah lupa semua yang udah mama perbuat sama REIGA? Balas Reiga. Anak ini pun makin naik pitam. Mereka bagaikan cermin. Kembar dan mirip. Mas, udah. Reiga benar. Aku yang salah. Udah, Mas, mohon Sheila ke arah Rahardian. Sebegitu bencinya kamu sama mama, Rei. Bukan salah REIGA, PAH. Bukan. Ucap Reiga emosional dengan lelehan air mata. Rahardian sedikit terhenyak. Hati Reiga yang sakit ini. Hidup Reiga yang sepi ini. Apa pernah mama peduli? Enggak kan? Enggak pernah, PAH. Terus sekarang, saat mama ingin kembali, REIGA harus lapang dada, menyambut dengan tangan terbuka. Gitu mau papa. Suara Reiga begitu tinggi dengan tatapan nanar berapi-api. Amarahnya kadung meluap. Tak ingin pula dihentikannya. Hana sungguh menyesalinya. Melihat luka Reiga menyeruak tepat di depan matanya. REIGA nggak bisa. REIGA nggak mau. Anak durhaka ya kamu. Plak, Mas. Jerit Sheila melihat tamparan itu kini benar bersarang di wajah putranya. Reiga berdecak dalam tangisnya. Puas kan, Mah? Sinis Reiga ke arah Sheila. Tatapan kecewa Reiga menyiksa Sheila lebih dari penyakit ginjal yang kini dideritanya. Rei, lirihnya. Hari ini, kemarin, dan selamanya, papa selalu pilih mama. Berbahagialah.
Nggak usah pikirin anak durhaka ini. Biarkan dia membusuk dalam kesendiriannya, ucap Reiga begitu terluka. Ini anak, kurang ajar banget, pekik Rahardian. Tangan kanannya sudah terangkat. Tampar aku aja, Mas. Tampar aku. Jangan Reiga. Seru Sheila berdiri menghadap Rahardian, marah, hatinya tak terima anaknya dicaci dan dimaki, bahkan hingga harus menerima tamparan yang selayaknya tak pernah diterima anak sebaik dan semanis Reiga. Aku yang salah. Aku yang buat Reiga jadi begini. Kalau kamu mau tampar, silahkan tampar aku. Jangan anak aku. Pekik Sheila. Ada secuil haru yang menyergap Reiga atas pembelaan Sheila untuknya. Pertama kalinya, setelah belasan tahun, ia mendengar dan melihat mamanya membela dirinya. Namun kebencian itu menolak cuilan pengampunan yang ingin Reiga berikan pada mamanya. Minggir, Seil. Anak ini harus diajari sopan santun, ucap Rahardian masih dikuasai amarah. Nggak akan. Sampai mati pun aku nggak akan membiarkan kamu menamparkan Reiga lagi ya, Mas. Tandas Sheila. Rahardian mendengus. Reiga terkekeh mengejek. Bahkan setelah sebesar ini, Reiga harus selalu ikut berperan dalam drama menyedihkan kurang kerjaan kalian, sinis Reiga. Reiga. Rahardian dan Reiga beradu tatap. Mas, udah, Sheila memohon. Berani kamu sama papa. Tega kamu sama mama. Kamu pasti udah tahu kan, Rei? Kamu pasti udah tahu. Sesulit itukah memaafkan wanita yang melahirkan kamu ke dunia? Reiga menggemeretakkan giginya. Ya, dia memang sudah tahu, lebih dulu dari papanya. Perihal gagal ginjal yang telah diderita Sheila. Mungkin ia memang anak durhaka. Egois. Sampai ia tidak peduli akan gambaran masa depan milik Sheila. Mamanya. Tidak peduli bahwa telah belasan kali ia melihat dirinya sendiri menangis sesungguhkan di atas pusara Sheila. Tidak peduli akan dirinya yang ratusan kali akan dibayangi oleh penyesalan karena terlambat memaafkan mamanya. Reiga hanya manusia biasa. Tak mudah baginya untuk lupa. Sekalipun ia menginginkannya. Sekalipun sesekali dirinya termakan rindu hingga mengecup kepala Sheila seperti malam itu. Dan bukan satu kali pula, selama belasan tahun, Reiga berharap bisa memeluk wanita yang ada depannya ini. Kerinduan yang kini makin menjadi, setiap kali dia melihat Hana begitu dekat dengan Sarah. Beginikah cara Tuhan menegurnya? Mencoba mengajaknya bicara dengan kedekatan ibu anak yang nyata. Membujuknya untuk menyerah dan memilih jalan sulit dengan papan besar bertuliskan memaafkan. Memang sulit, Pah. Sangat sulit, ucap Reiga lirih. Jawaban yang bukan hanya mematahkan hati Reiga sendiri, tapi juga kedua orang tuanya, serta Hana yang berdiri di belakangnya. Reiga berbalik, pergi, menjauh dari kawanan cinta yang menyiksanya. Rei, ucap pelan Hana seraya menahan Reiga, meraih jari jemarinya. Pria itu menghantamnya dengan tatapan maha dingin yang tak pernah dilihat Hana sebelumnya. Hingga Hana terdiam sendiri. Bak manusia yang terkena pasung. Mau ikut nggak? Tukas Reiga datar dengan muka kaku. Intonasinya tinggi. Menghentak Hana yang tak pernah dibentaknya. Seakan Reiga tahu, Hana tidak akan memihaknya. Tidak juga akan memilihnya. Ia akan seorang diri seperti biasanya. Dan kini semua ini terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Mereka bertatapan lekat. Di mana kamu berdiri, Han? Apa kamu akan memilih aku? Lirih Reiga setengah memohon pada Hana dalam pikirannya. Air mata Hana mengalir. Ia mendengar suara sakit hati itu yang sengaja diperdengarkan Reiga dalam kepalanya. Aku rasa enggak, kan? Aku memang sekeras ini. Seenggak layak ini buat manusia penuh cinta dan belas asih kayak kamu. Maafin aku yang enggak bisa memenuhi harapan kamu. Tapi, jangan paksa aku lebih dari ini. Aku lelah. Aku enggak sehebat kamu yang bisa dengan mudah memaafkan manusia yang menyakiti hati aku. Kalimat panjang Reiga yang bergaung dalam pikiran Hana, terdengar bermuara pada satu akhir yang ditakutkan Hana. Kamu boleh pergi.
Kapanpun kamu menginginkannya. Aku nggak apa-apa. Manusia kayak aku, memang pantasnya hidup dalam kebencian. Sendirian. Maafin aku ya, Han. Terima kasih atas kegigihan kamu. Tapi, aku nggak bisa. Aku nggak sanggup untuk lebih dari ini. Aku nggak sanggup, Han, ucap Reiga dengan helaan napas panjang. Hatinya yang begitu mencintai Hana, dipaksanya menyerah pada keadaan. Dengan tangannya sendiri, Reiga melepas jemari Hana yang tadi menahan jemarinya. Entah bagaimana ia nanti tanpa Hana. Hana terhenyak. Dadanya sakit. Hatinya patah dan remuk. Belum pernah semenyakitkan ini. Sampai ia dibuat berdiri terdiam. Tak bisa untuk menggerakkan kakinya yang ingin mengejar Reiga yang sudah berjalan keluar dari balik pintu ruangan. Enggak, Han. Enggak. Lo nggak boleh diam di sini. Reiga nggak seharusnya sendirian. Dia berhak atas cinta. Dia butuh lo. Jadi, jangan diam di sini kayak orang tolol yang cuma bisa meratap. Kejar, Han. Kejar. Teriakan dalam dirinya itu menyadarkan Hana untuk segera berjalan cepat menuju pintu ruangan setelah mengambil tasnya di meja. Langkahnya terburu. Berharap bisa mengejar Reiga dan tidak terlambat. Untunglah, Reiga belum sampai pada lift yang sudah terbuka itu. Tap. Bagai peserta maraton yang berhasil memutus pita garis finish. Hana meraih jemari kiri Reiga yang tadi terlepas darinya. Reiga terperanjat. Ia menoleh. Raut wajahnya haru bercampur sulit percaya. Apa ini halusinasiku? Hana mengejarnya. Hana yang menggenggam tangannya ini. Aku selalu pilih kamu, Richard. Hana mengucapnya dalam hati. Reiga membacanya dengan mudah. Terharu dalam lelehan air mata yang tak bisa dihentikan anak kesepian itu. Aku forever on your side, Rei. Dan kalau kamu tanya aku ikut atau enggak, maka jawaban aku akan selalu sama. Aku ikut. Kemanapun kamu mau pergi. Tolong perginya sama aku. Sekalipun harus hidup dalam kebencian. Just let me stay forever and always on your side. Di sisi kamu, selamanya, lanjut Hana. Bibir Reiga tersenyum dalam nelangsanya malam ini untuknya. Tangan kirinya yang sudah menggenggam erat tangan Hana yang menggenggamnya duluan. Aku nggak akan paksa kamu lagi, Rei. Kamu berhak memutuskan mau gimana nantinya. Dan apapun keputusan kamu, aku akan jadi orang pertama yang akan mendukungnya. Hana yang masih sebaik itu tersenyum hangat pada jiwa pendendam miliknya. Tubuh Reiga bergetar hebat. Kehilangan kata-kata untuk mendeskripsikan perasaannya sekarang. Ayo, pulang, ajak Hana seraya mengusap air mata di wajah Reiga. Reiga berdecak dengan senyum tipis di wajahnya. Si nyebelin, ucap Reiga yang disambut senyum tipis Hana yang sudah bergelayut manja pada lengannya, seperti biasanya. Entah itu kanan atau kiri. Mereka berjalan bergandengan menuju lift yang terbuka. Meninggalkan Sheila dan Rahardian yang masih ada di dalam. Sheila memandangi kepergian Reiga. Termenung apakah ini rasa sakit yang diderita anaknya setiap ia memilih pria brengsek itu ketimbang Reiga. Sungguh ia memang pantas mendapatkan ini semua. Sakit hatinya. Dinginnya sikap Reiga. Sheila memang layak mendapatkannya. Tanpa berniat berburuk sangka pada Tuhan. Sheila sadar dan berlapang dada jika ini adalah balasan untuknya. Lalu, sesak itu menyerangnya, mengaburkan pandangannya, melimbungkan tubuhnya jatuh ke lantai ruang private dining room. Seil, pekik Rahardian kaget. Pria itu berlari cepat menuju Sheila yang sudah tak sadarkan diri. Rahardian berteriak menyuruh waitress menelepon ambulans. Dimas langsung menyambut Reiga dan Hana yang baru keluar dari lift. Kenapa, Dim? Banyak wartawan di lobi, Pak. Sepertinya kabar diner malam ini sudah bocor. Saya lihat di website Spatch. Ada foto Pak Reiga dan Bu Hana keluar dari mobil dan masuk lobi hotel ini. Chaos sih, Pak. Saya yakin akan lebih kacau lagi kalau Pak Reiga keluar dari pintu depan, jawab Dimas menjelaskan keadaan yang sampai membuatnya ikut gusar.
Ya udah kita lewat pintu belakang aja, ujar Reiga yang tidak ingin menambah-nambahi gosip Hana. Apalagi sampai menambah ujaran kebencian untuk Hana. Ini saja, Reiga sudah bersiap menuntut semua manusia yang menjelekkan kesayangannya itu. Nanti pada waktunya. Kenapa harus lewat pintu belakang? Tukas Hana bingung. Dua pria itu dibuatnya memasang wajah bertanya atas tanggapan berupa pertanyaan dari Hana tersebut. Ayo, ajak Hana menarik tangan Reiga. Tanpa ragu berjalan menuju lobi. Tempat di mana lautan wartawan berada, menunggu mereka bagai serigala kelaparan di tengah hutan. Sikap sederhana yang bukan hanya membuat Reiga terkesiap, tapi juga Dimas. Kagum bukan main atas sikap aktris favoritnya yang terang-terangan begitu menghargai kehadiran Reiga. Sekalian aja aku kasih tahu mereka. Kamu adalah satu-satunya dan selamanya, ujar Hana membuat Reiga yang meski tengah merana tetap sukses dibuatnya tersenyum. CEKRIK, CEKRIK, CEKRIK. Puluhan blitz menerpa tubuh Reiga dan Hana tanpa ampun. Berulang. Beberapa security hotel bergerak memagari mereka sesuai instruksi Dimas. Gelombang pertanyaan yang serupa mengiringi langkah kaki Hana yang dengan beraninya menggandeng Reiga melewati lautan wartawan yang entah akan menulis apa setelah ini. Hana sudah tidak peduli. Karir ini tamat pun, Hana tak mengapa. Petugas valet yang membawa Ferrari Reiga keluar dengan langkah kaki terburu. 7 security menghalau wartawan, membuka jalan, saat Reiga dengan senyum menawan dan tatapan penuh cintanya membukakan pintu mobil untuk Hana yang juga semanis itu menanggapi sikap gentle Reiga sebelum akhirnya masuk ke mobil. Lantas setelahnya, Reiga beralih ke kursi kemudi. Saya pamit duluan, Dim, ucapnya menyempatkan berpamitan dengan Dimas. Dimas tersenyum lebar, bahkan melambaikan tangan. Hati-hati, Pak, ucap Dimas. Ferrari itu meninggalkan hotel. Berkendara di tengah gerimisnya Jakarta. Jalan aspal yang basah, sepi dan lengang, menyamai suasana hati Reiga sekarang. Hana melirik Reiga yang diam saja sepeninggal mereka dari hotel. Keriuhan lautan wartawan yang mendistraksi kesedihan Reiga. Kejadian tadi pasti sangat menyesakkan pria itu. Jangankan Reiga, Hana saja yang bisa dikatakan orang lain dari keluarga tersebut, sungguh dibuat syok berat. Apalagi Reiga yang dari kecil mengalaminya. Karena itu Hana memilih diam. Tidak ingin bertanya. Atau lebih tepatnya tidak mampu mengusik Reiga dalam hening. Bahkan sesampainya mereka di townhouse, Reiga turun tanpa berkata apapun pada Hana yang hanya mengikuti pria itu dari belakang. Tanpa banyak bicara. Tak mendebat Reiga yang lebih memilih naik tangga sampai lantai 4 ketimbang lift. Hana mengikutinya bak fans setia. Gadis itu tidak mempermasalahkan meski ia harus menanggalkan heels yang dipakainya demi bisa mengikuti Reiga. Berjalan menapaki anak tangga, tanpa mengindahkan betapa lelahnya kedua kakinya sekarang. Dalam pikirannya, inikah yang biasanya dilakukan Reiga? Untuk melepas semua sakit pada sukmanya. Membuat lelah diri sendiri sampai otak dan jiwanya tak mampu memikirkan betapa merananya hati. Pelupuk mata Hana berair begitu saja. Sakit yang dirasakan Reiga, yang selalu dilalui pria itu sendirian selama ini. Betapa kuatnya Reiga Reichard. Hana tak sebanding dengan jiwa tangguh Reiga. Ia bagai ikan teri di samping paus Orca. Juga terlalu malu dengan sikap keras kepalanya selama ini yang terus memaksa Reiga menenggak racun, dikala melihat rupa botolnya saja sudah demikian menghancurkan Reiga. Langkah Reiga berhenti di depan pintu kamarnya. Berbalik menatap Hana yang terkesiap. Reiga yang memaksa otot wajahnya untuk membuat segaris senyum tipis dengan mata sembab. Lengan kanan pria itu yang menggapai kepala Hana, lalu mengelusnya perlahan. Kamu pulang aja ya, Han. Aku mau sendirian. Aku nggak akan kemana-mana kok. Nanti biar supir aku yang anterin kamu, ucap Reiga pelan. Seakan ia mengucapkannya dengan sisa energi. Hana menggeleng pelan. Enggak. Aku mau di sini, tolak Hana.
Please, mohon Reiga. Hana enggan menjawab ya, tapi cukup merasa tahu diri untuk tidak terus memaksa tinggal. Karena itu, Hana membiarkan Reiga masuk ke dalam kamar, meninggalkannya di depan pintu. BLAM. Pintu itu tertutup. Hana menghela napas. Sebegitu ingin ia masuk ke dalam. Namun ingin itu diredamnya sendiri. Hana memilih duduk di sofa, tempat ia pernah menunggu Reiga pulang. Malam ini pun, Hana kembali menunggu. Sungguh ia tidak keberatan. Dengan tanpa melepas pandangan ke arah pintu kamar mas ayangnya yang entah kapan akan membuka kembali. Reiga berjalan gontai menuju kasurnya. Duduk di pinggir kasur, menghadap TV. Termenung. Teriakan papanya. Tuduhan Rahardian atas sudah tahunya Reiga akan kondisi kesehatan Sheila, jauh sebelum Rahardian sendiri tahu. Yang tentu memang benar adanya. Air mata itu kembali mengalir dari dua mata Reiga yang sudah sembab. Tragis. Apa ada anak seperti dirinya? Reiga bertanya-tanya sendiri. Yang tak mengindahkan penglihatan akhir kisah penuh ironi cinta sejati seorang anak dan ibunya. Sengaja mengacuhkan meski tahu akan menjadi si paling merana jika Tuhan menjemput Sheila kelak. Maafin Reiga, Mah. Maafin Reiga yang gak bisa lupa semua perbuatan Mama, ucapnya emosional dengan suara tercekat. Rasanya ia ingin berteriak. Menghajar apapun yang bisa dihajarnya. Hatinya yang sesak dan nyeri ini. Sungguh ingin dihapusnya. Segera dan tuntas. Namun sekali lagi, Reiga tak pernah berdaya. Tidak jika itu tentang Sheila. Lo emang anak durhaka, Rei. Tuhan aja maha pemaaf. Seberat apapun dosa yang diperbuat hambanya. Tapi, lo yang bukan Tuhan ini, bahkan selalu memilih untuk membenci. Napas Reiga tersengal sendiri. Ingatan kejadian itu menjejali otaknya. Raut wajah sedih mamanya. Pembelaan yang diberikan mamanya. Tamparan keras yang tak seharusnya menghantam pipi tua Sheila, hanya demi dirinya. Bahkan hati nurani Reiga sendiri menggakui, mamanya telah berusaha. Hingga semua kalimat jahat dan gestur dinginnya pada wanita yang dipanggilnya mama itu. Terasa benar salahnya. Astagfirullahaladzim, lirih Reiga sambil mengusap wajahnya. Dia merasa pantas dipanggil si anak durhaka. Kini ia terisak kembali. Maafin Reiga, Mah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.